Wanita buta yang baik hati ini disakiti lagi. Penjahat masuk ke rumahnya. Mereka dengan kuat menutup mulut wanita itu. Dan membawa gadis itu masuk ke kamar. Suami wanita ini pulang ke rumah. Badan istrinya hanya ditutupi selimut tipis. Kedua tangannya diikat dan mulutnya ditutup. Suami pertama kali langsung melepaskan kain di mulutnya. Setelah itu, sang suami lapor polisi. Siapa sangka, mimpi buruk ini baru dimulai. Disebabkan oleh korban yang tidak bisa melihat, tidak bisa memberitahu pelakunya. Mereka harus melakukan pengecekan medis di dalam waktu 24 jam. Tetapi dalam perjalanan menuju rumah sakit, ada mobil yang menghentikan mereka. Menyuruhnya untuk menukar mobil. Tidak tahunya membawa dua orang ini dan mengurungnya di gudang. Sang pria berdiri dan melawan. Dalam sekejap pun dijatuhkan. Selanjutnya mereka dilempar ke laut. Kedua orang menghabiskan waktu yang lama untuk menemukan satu sama lain. Setelah sampai di rumah sakit, dokter itu mengatakan bukti di badan wanita itu semuanya sudah hilang. Sampai di kantor polisi, polisi mengatakan sudah lewat dari 24 jam, jadi tersangka sudah dilepas. Sang pria tidak bisa terima dan melawan polisi. Tetapi mereka buta, tidak bisa memberikan bukti. Setelah pulang ke rumah, sikap sang pria berubah. Sang istri menyiapkan makanan, dia tidak makan. Sang istri menyuruh sama-sama waktunya istirahat, tapi sang suami tidak mendengar. Sang istri tahu kalau suaminya benci dengannya karena sudah tidak suci. Sang istri pun memutuskan untuk cerai. Keesokannya sang pria pergi bekerja. Tetapi mukanya tidak bisa menahan rasa yang tersakiti. Setelah pulang ke rumah dia ingin minta maaf ke istrinya. Ternyata dia sama sekali tidak membenci istrinya. Dia membenci dirinya sendiri tidak bisa melindungi sang istri. Dia sambil minta maaf dan memasuki kamar. Di dalam kamar sunyi senyap. Terus mencari. Dia memegang satu kaki. Dia mulai panik, mulai memegang ke atas. Ternyata istrinya gantung diri. Dengan cepat seorang politisi datang. Dan adiknya si Amit rupanya adalah salah satu dari pelaku kejahatan tersebut. Dia menghibur dirinya sendiri dulu. Tetapi malam pengantin itu adalah milikmu. Amit tidak memiliki apa-apa yang spesial. Dengan begini dia mengemis perasaan. Jangan mengatakan apa-apa ke media. Bila kamu semakin banyak berbicara, penghinaan yang didapat akan semakin banyak. Rupanya di keesokan harinya, Amit dan temannya datang lagi ke rumah sang pria. Dan mengikat sang wanita. Ini barulah alasan sebenarnya sang istri bunuh diri. Sang pria emosi dan meminta pertolongan ke polisi. Tetapi polisi dari awal sudah berkhianat dan berkata, bila istrimu benar-benar karena disakiti dan bunuh diri, kenapa tidak di saat pertama kali langsung bunuh diri? Saat pulang ke rumah, dia menyadari surat yang ditinggalkan istrinya. Membaca apa yang ditulis. Setelah selesai dibaca badan sang pria dipenuhi dengan amarah. Dia marah ke diri sendiri mengatakan bahwa dia bisa melindungi istrinya. Lebih marah ke kejahatan dan ketidakadilan ini. Kali ini dia tidak bisa menahan lagi, dia ingin balas dendam. Dia akan menghancurkan orang-orang yang sudah menyakiti istrinya. Ini adalah orang buta yang tidak mampu memprovokasi. Mendengar suara hentakan kaki sudah tahu siapa yang datang. Suara apa itu? Dengar sekali sudah langsung bisa. Kali ini dia akan menggunakan dua kekuatan ini. Biarlah penjahat yang memperkosa istrinya membayar kembali darahnya. Dia merekam suara pidato si politisi. Lalu ke bar untuk merekam suara Amit dan Wasim. Lalu perlahan-lahan belajar untuk meniru. Lalu dia menelepon polisi. Dengan nadanya sang politisi memerintahkan polisi untuk menangkap Wasim. Polisi pun tidak mencurigai apapun. Dan menangkap orang. Lalu berpura menjadi Amit. Menelepon ke adiknya Wasim. Berkata ingin tidur dengannya. Ayah yang mendengarnya langsung ingin membunuh Amit. Dengan cepat, ayah Wasim menangkap Amit. Dan menamparnya. Berkata jangan mendekati anaknya lagi. Amit mukanya yang bingung. Ayah temannya sudah gila ya? Sang pemeran utama terus melakukan tugasnya. Dia menggunakan suara Amit dan suara adik Wasim. Membuat kedua orang itu bertemu di tempat yang sama. Lalu pura-pura menjadi politisi. Dan memberitahu tempat mereka akan bertemu itu ke ayahnya. Adik Wasim dan Amit pun bertemu. Ayah Wasim juga dengan cepat menghampiri. Melihat kedua orang itu memang benar ada sesuatu. Sang ayah tanpa berbicara langsung menodong pisau ke Amit. Karena Amit masih muda dan kuat, pisau itu malah berbalik melukai lawannya. Hubungan kedua teman baik itu pun pecah belah. Ini baru langkah pertama balas dendam sang pria. Sang pria ke supermarket dan membeli banyak bola tenis dan keripik kentang. Lalu mengundang Wasim ke bar. Wasim melihat langsung mengira orang ini ada sesuatu. Tetapi dia masih tidak memulai.
Sang pria lalu mematikan semua lampu di bar. Dalam kegelapan, sang pria dengan mudah menemukan posisi Wasim. Lalu memukulnya, lalu melemparkan bola tenis ke badannya. Wasim merasa curiga, lalu menggunakan senter melihat. Rupanya di lantai itu keripik kentang. Setiap menginjak keripik akan terdengar suara. Sang pria menggunakan pendengarannya yang tajam untuk mengetahui posisi lawan. Wasim pun sudah tahu. Dia berhati-hati melewati jalan yang tidak ada keripiknya. Tidak ada suara apapun. Sang pria pun berhenti. Wasim akhirnya menempukan tombol lampu dan menyalakannya. Penglihatannya sudah mulai kembali. Dia menggunakan botol alkohol untuk melawan sang pria. Tetapi mata sang pria kali ini merah semua. Mengikuti suara akhirnya menemuinya. Lalu mencekik lehernya. Lalu menyeret Wasim ke pinggiran pagar. Menggunakan tali mengikatnya. Lalu mendorongnya ke bawah. Dan beginilah dia mati. Terakhir sang pria meletakkan sapu tangan di bahu Wasim. Polisi datang ke tempat kejadian. Dengan cepat fokus ke sapu tangan itu. Dan di sapu tangan itu tertulis inisial Amit. Tersangka pun tertuju ke Amit. Polisi ingin menangkapnya lalu menginterogasinya. Tetapi adiknya politisi tidak boleh disentuh. Politisi pun memberitahu polisi. Di kota ini dialah bosnya. Dan semua ini sudah termasuk di dalam rencana sang pria. Balas dendamnya masih berlanjut. Selanjutnya adalah adiknya politisi yaitu Amit. Sang pria mengajak Amit bertemu di sebuah gudang. Sembunyi di balik pintu bersiap untuk mencuri uang. Saat pintu dibuka, langsung memukulnya. Tetapi Amit yang licik ternyata menggunakan pelindung kepala. Berhasil menghindar, Amit membalikan kepala. Dan baru tahu ternyata teman baiknya dibunuh oleh sang pemeran utama. Sang pria mencoba memukulnya lagi. Kali ini dengan mudah dihindari oleh Amit. Amit memukul ke arah lehernya sang pria. Lalu memukul berkali-kali. Sang pria tidak mendengar suara sama sekali. Dan dipukul hingga pingsan. Tetapi sang pria tidak menyerah. Dia mengambil lagi tongkat di sebelahnya dan berdiri. Amit pun melepaskan sepatunya. Bersiap menyelesaikan nyawa sang pria. Tetapi sang pria mendadak membalikan badan. Saat menunggu Amit bangun, dia sudah diikat oleh sang pria. Rupanya karena Amit melepas sepatu, membuat sang pria menjadi tahu posisinya, dan membiarkannya melawan. Tetapi sang pria tidak langsung membunuh Amit, dan menelepon politisi. Pihak lawan yang mendengar suara minta tolong adiknya, dengan cepat menghampiri gudang tersebut. Setelah itu, sang pria meletakkan lilin di depan pintu, lalu membuka minyak dan menyiram di sekeliling gudang. Terakhir menggunakan isolasi ban untuk menutup mulut Amit. Politisi tiba di gudang. Dia melihat adiknya yang di dalam gudang. Mendobrak pintu gudang dengan kuat. Sang pria akhirnya membunuh dua orang yang sudah menjahati istrinya. Tetapi juga tidak merasakan apa-apa. Setelah pulang ke rumah, ada seorang pria yang mencarinya. Ingin memintanya untuk menyamar suara ayahnya untuk minta izin. Sang pria pun melakukannya. Tak disangka polisi pun datang. Akhirnya ketahuan kalau sang pria ini bisa meniru suara orang lain. Polisi itu sambil melihat ke sang pria, tidak membiarkannya keluar dari rumah. Selanjutnya dia menemukan sebelum kedua orang ini mati. Selalu mengangkat nomor telepon yang sama. Dan telepon ini berasal dari telepon umum. Selama warung telepon dapat memastikan sang pria yang menelepon. Pada dasarnya dapat menghukum sang pria. Tetapi hari itu sudah malam. Besok pagi baru kerja. Polisi pun tetap menunggu di sana. Di sisi lain, sang pria sudah bersiap-siap untuk membunuh orang. Dia meminta teman-temannya mengalihkan perhatian pengurus. Meminta orang menyemburkan asap untuk mengacaukan penglihatannya. Mengendarai sepeda dengan membawa seorang anak. Lalu kabur di bawah pengawasan polisi. Dia menghubungi politisi, mengakui kalau dirinya lah yang membunuh adiknya. Hati yang ingin balas dendam, sang politisi pun termakan umpan. Dengan pengawal bergegas ke gedung yang belum selesai. Dengan memanfaatkan medan, sang pria membuatnya masuk ke dalam jebakan. Sehingga jatuh ke bawah dan mati. Kemudian menyeret politisi tersebut dengan nomor yang sudah ditandai di dinding. Perlahan-lahan menariknya ke arah lantai yang berbahaya. Di momen penting, dia mengikat badannya dengan tali pengaman. Lalu sama-sama lompat ke bawah. Tetapi dia selamat karena sudah mengikat badannya dengan tali. Terakhir sang pria melepaskan tangannya. Politisi pun mati jatuh ke bawah. Semua orang yang berkaitan dengan kematian istrinya sudah mati. Tetapi sang pria juga mengalami bahaya. Karena di sini, polisi juga sudah menunggu warung telepon buka. Dia ingin pemilik warung telepon itu mengenali sang pria. Tetapi yang membuatnya kaget adalah, bos itu juga buta.
Dia tidak mengenali siapa saja yang sudah menggunakan telepon. Takdir itu ironis. Polisi mengatakan suami istri ini buta. Mengatakan mereka tidak punya bukti jadi menolak mereka untuk melakukan pemeriksaan lebih jauh. Seperti sekarang ini, karena orang buta ini dia menjadi tidak punya bukti untuk menangkap sang pria. Terakhir, sang pria membawa Abu sang istri ke laut. Istri sudah berada di sampingnya lagi. Dunia orang buta itu semuanya hitam. Bila di dalam hati ada cinta, pasti ada sinar cahaya.